Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Oh ya, jangan lupa sering-sering cuci tangan, menggunakan masker pada saat kalian keluar, dan jangan terlalu sering keluar rumah. Oke, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang KI3, yaitu pengetahuan, memahami penampilan tari kreasi daerah, kemudian KI4 keterampilan menampilkan tari kreasi daerah. Nah, pada saat ini Ibu sudah membuat sebuah media dalam bentuk pop-up. Nah, di sini ada sebuah bacaan tentang tari lego-lego, tari adat alor bermakna persatuan. Di sini kalian akan membaca teks tersebut. Namun secara singkat Ibu akan bercerita tentang tari lego-lego ini. Tari adat kerap memiliki persatuan dan makna yang luhur. Salah satunya pada tari lego-lego ini yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Dan tarian ini juga menggunakan pola formasi lingkaran. Nah, setelah kalian membaca teks ini tentang tari lego-lego, diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana cara melakukan tari lego-lego tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pola. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari yang berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Di mana pola lantai sendiri itu ada 4. Yang pertama, di sini ada pola lantai vertikal, di mana tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Kemudian yang kedua ada pola lantai diagonal. Nah, di sini ada pola lantai diagonal di mana penari berbaris membentuk baris menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga ada pola lantai garis melengkung seperti ini. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Kemudian untuk yang keempat ada pola lantai horizontal. Bentuknya seperti ini. Pola yang membentuk garis lurus ke samping, baik dari sisi kanan ke kiri maupun dari sisi kiri ke kanan. Kemudian ada contoh pola lantai vertikal. Contohnya bentuknya itu seperti ini. Dan ini. Kemudian untuk pola lantai diagonal bentuknya seperti ini. Setelah itu ada contoh pola lantai dari bentuk lingkaran. Kemudian contoh pola lantai dalam bentuk horizontal. Seperti itu. Nah, jadi setelah kalian mengetahui berbagai jenis pola lantai, temukanlah berbagai macam tari daerah dan sebutkan pola lantainya. Nah, jadi sekarang kalian sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah. Perhatikanlah gambar berikut, kemudian gambarlah pola lantainya. Setelah itu praktekkan pola lantai yang telah kalian gambar. Seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia ada 4 tarian daerah, kemudian kalian gambar pola lantainya, setelah itu dipraktekkan. Kemudian sekarang kita akan menerapkan pola lantai yang telah kita pelajari dalam tari indang. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan contoh gerakan dalam tari indang. Nah, langkah-langkah dalam tari indang itu di sini. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku.
sembari menggerakkan ujung-ujung jari berbunyi. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Kemudian yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, tangan kiri menumpu tangan kanan. Kemudian untuk langkah yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Kemudian langkah yang keempat, ulangi gerakan nomor 2, dan langkah yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Kemudian yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian untuk langkah yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Untuk langkah yang ke-8, ulangi gerakan nomor 6, dan untuk langkah yang ke-9, ulangi gerakan nomor 7, dan yang ke-10 ulangi nomor 6, yang ke-11 ulangi nomor 7. Seperti itu. Contoh gerakan tari indang. Seperti itu contoh gerakan dari tari indang. Selamat mempraktikkan. Nah, setelah kalian melihat contoh yang ibu berikan, sekarang saatnya kalian mempraktikannya secara berkelompok. Buatlah dalam bentuk video, kemudian kalian menguploadnya ke YouTube. Setelah itu linknya langsung dikirim ke ibu. Nah, saatnya kalian akan membaca teks tentang pola lantai tari indang. Setelah kalian selesai membaca, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian sebagai evaluasi. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.